Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kalimat puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai siang hari ini kita masih dapat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, ibadah yang sedang kita kerjakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan, kita persembahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasul, apa resep agar supaya aku bahagia?" Saudara, dalam riwayat dikatakan, "Ya Abu Dzar, jadi disabinata, wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu, fa inna bahra amikun, karena engkau akan melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Wa hudiz zada kamilan, perbanyaklah bekalmu, karena engkau akan melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Wa hafidil himla, fa innal aqabata qa'udun." Kemudian yang ketiga, kurangi bebanmu, karena engkau akan mendaki sebuah bukit yang tinggi, yang terjal dan sulit untuk didaki. Kemudian yang keempat, wa ahlisil amala, fa innan nakida basirun. Beramallah dengan penuh keikhlasan, karena akan ada yang melihat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul memberikan pesan, "Jadi safinata, fa innal bahra amikun." Perbaharuilah kapalmu, karena engkau akan melakukan perjalanan yang jauh dan panjang. Saudara, inilah kehidupan. Apa kapal kita? Iman yang ada di hati kita. Iman itu kapal, dan kita adalah nahkoda kapal tersebut. Perbaharui agar supaya kapal itu tidak tenggelam, agar supaya kapal itu tidak hancur dihantam gelombang, agar supaya kapal itu tidak rapuh ketika dihantam oleh angin topan badai yang besar. Inilah kehidupan. Ada banyak ujian, ada banyak rintangan, ada banyak cobaan. Jangan sampai kapal terletak kemudian kita tenggelam di dalam lautan samudra yang luas dan dalam ini. Kemudian yang kedua, fa inna safara ba'idun wa hudiz zada kamilan, fa inna safara ba'idun. Perbanyaklah bekalmu,
Saudara, kelak nanti hidup kita nggak cuma sampai di dunia ini, mati selesai, mati selesai, mati selesai. Enggak, hidup di dunia ini cuma nungguin mati. Punya anak, punya harta, punya jabatan, biar hidup nggak bosan. Coba kalau umur 60 tahun, 60 tahun bini kagak punya, anak nggak punya, harta nggak punya, kerjaan nggak punya, belum ada di dunia, cuma nungguin mati. Nah, Allah kasih keberkahan buat kita semua, dan bekal yang paling baik adalah ketakwaan dan ibadah kita. Besok ketika dia nanti, itu harta kita bukannya dolar, bukannya rupiah, tapi harta kita amal ibadah, pahala yang kita kumpulkan. Bekal itu yang harus saat ini kita perbanyak dan kita kumpulkan. Agar supaya apa? Agar supaya perjalanan kita selamat dari dunia sampai akhirat. Kemudian yang ketiga, wahum fil himla fa'innal aqabata qaulun. Kurangi bebanmu, karena kau akan mendaki sebuah bukit yang amat tinggi dan terjal. Maksudnya setiap langkah yang kita lakukan itu punya konsekuensi. Jangan sembarangan, jangan gampang melakukan dosa, hindarkan maksiat, karena dosa dan maksiat itulah yang akan menjadi beban kita nanti di hadapan Allah. Itu yang akan memberatkan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wa ahlisil amala fa innan naqida basirun. Beramallah dengan penuh keikhlasan. Ikhlaskanlah segala amal perbuatanmu, karena akan ada yang melihat. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah karena Allah, kemudian baca Quran karena Allah, semua karena Allah, melihat apa yang kita kerjakan. 4 langkah ini kita kerjakan, insya Allah bahagia kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini manfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah